Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pelajaran seni budaya yang berikutnya. Setelah 2 atau 3 minggu ya, kita ya saya juga nggak menjelaskan tentang yang kemarin-kemarin, nggak jumpa juga. Terakhir saya menjelaskan itu buat video yang definisi poster, teknik menggambar poster. Setelah itu kalian mengerjakan soal dan mencoba mencari tahu sendiri apa itu ilustrasi dan menggambar ilustrasi. Terus minggu kemarin kalian ulangan. Oh, terus ngapalin lagu ya, lagu Mars SMP 5 dan Hymne SMP 5. Semoga kalian hafal. Nah, jadi kalian nanti kedepannya harus hafal dan harus tahu kalau di SMP 5 itu ternyata ada lagu Mars dan lagu Hymne. Itu yang bikinnya itu guru kesenian sebelum saya, namanya Pak Mujaba. Jadi sebelum saya masuk ada guru kesenian, dia udah punya nyiptain lagu Hymne dan Mars sampai 5. Cuman karena belum sempat digarap, akhirnya kebetulan pas saya masuk disuruh, dah rekaman aja lagunya, produksi ke studio langsung. Akhirnya digarap sama saya dan Bu Yuli vokalnya. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang materi menggambar ilustrasi. Nah, udah pada ngulik ya sebelumnya, udah pada tahu mungkin teman-teman sebelumnya. Udah membaca kan? Menggambar ilustrasi itu apa? Nah, jadi menggambar ilustrasi itu adalah menggambar suatu objek atau benda, tapi si gambarnya ini menjelaskan si cerita, narasi, atau memberikan informasi tentang gambar tersebut. Perbedaannya dengan menggambar objek, kalau gambar objek itu kalian cuma menggambar bendanya aja. Contoh, misalkan kalian menggambar kursi, ya udah gambar kursi aja gitu. Terus kalian gambar pisang, ya udah cuma sebatas objeknya, pisang, beres. Nah, kalau di ilustrasi ini, gambar yang kalian bikin ini harus bisa mendeskripsikan sesuatu. Jadi ketika menggambarnya ini ada pesan yang ingin disampaikan dan lebih memberikan informasi. Contoh, misalkan kalian tahu ini logo dilarang parkir. Nah, bentuknya kan bulat, tengah-tengahnya ada huruf P. Terus atasnya ada strip, itu simbol. Gambar itu bukan sebatas gambar biasa, tapi mempunyai arti. Artinya dilarang parkir. Sama dengan dilarang merokok. Bulat, ada gambar rokok tengahnya, atasnya ada strip. Tetap dari atas ke bawah. Nah, gambar itu bukan sebatas hanya gambar iseng gitu. Kenapa sih ada kayak gitu? Nah, ternyata pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita tidak boleh merokok atau dilarang merokok. Nah, untuk gambar ilustrasi ini juga selain memberikan informasi atau memberikan gambaran tentang apa sih maksudnya tentang gambar tersebut, tapi di sini juga nih bisa memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk sebuah cerita, untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, jadi kayak yang tadi dibahas, jadi gambar ilustrasi itu bisa memberikan informasi gambarnya. Nah, terus kita masuk ke contoh-contohnya atau jenis-jenisnya. Ilustrasi ini ada banyak. Yang pertama ada kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan vignette. Nah, untuk masalah objek, untuk objek juga sama ya, sama kayak menggambar objek. Gambar yang digambarnya apa aja, cuman lebih ke menjelaskan ada informasinya gitu kalau gambar ilustrasi ini. Jadi nggak cuma sebatas asal gambar kayak objek benda yang kemarin. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama ini jenis-jenis menggambar ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Nah, kalau untuk bentuk kartun ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kartun itu apa? Gambar cemen. Bentuk kartun itu bisa berupa-rupa banyak. Ada tokoh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, terus ceritanya mungkin bisa humor, bisa drama, bisa cinta, thriller, pembunuhan, menyeramkan. Sifatnya biasanya kalau kartun ini buat senang-senang atau lucu-lucuan atau menghibur biasanya kalau kartun ya. Contohnya kayak sekarang yang lagi naik, yang saya ikutin dari dulu, ada komik namanya One Piece. Nah, ini ceritanya menarik banget. Jadi tentang perjalanan si bajak laut. Dari awal dia kecil sampai sekarang akhirnya dia ingin menjadi raja bajak laut. Jadi tentang orang yang mengejar cita-cita dan ambisinya untuk menjadi seorang bajak laut. Nah, terus yang kedua ada karikatur. Nah, kalau karikatur ini menampilkan karakter
Biasanya kalau karikatur ini objeknya lebih ke manusia. Bisa gambarnya dibuat dilebih-lebihkan, unik, aneh gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk karikatur ini sebenarnya rata-rata mengandung kritikan atau sindiran. Misalkan ada ngegambar tentang Presiden Jokowi, gambarnya kepalanya besar, jadi dibikin kayak cemen tapi berupa objek manusia yang udah ada gitu. Nah, dibikin versi kartunnya ini. Cuman kalau karikatur ini biasanya sindiran. Rata-rata karikatur ini kayak nyindir-nyindir kayak pemerintahan, lebih ke politik. Misalkan Presiden Jokowi gitu ya, contoh karikaturnya dibuat dengan kepala besar, telinganya kecil, bibirnya besar, hidungnya, matanya seperti apa. Nah, sebenarnya gambar itu juga memiliki arti, bukan sebatas iseng-iseng, kepalanya digedein, kupingnya dikecilin, atau mulutnya digedein. Sebenarnya itu juga mempunyai arti yang sangat mendalam. Misalkan, kenapa mulutnya dibesarkan, kupingnya dikecilkan. Nah, artinya kalau di karikatur ini, kalau misalkan kalian lihat gambar ada mulutnya dibesarkan, kupingnya dikecilkan, berarti itu nyindir bahwa si orang tersebut terlalu banyak bicara atau terlalu banyak omong. Makanya digambarkan dengan mulut yang besar. Nah, terus untuk definisi kuping yang kecil itu artinya orang yang menjadi gambar si karikatur tersebut ibaratnya nggak mau ngedengar omongan orang lain ibaratnya. Makanya kupingnya dikecilkan ibaratnya, karena kupingnya kecil dia nggak mau ngedengar gitu ibaratnya. Kepalanya besar, orangnya keras kepala gitu. Ngeyel orangnya. Itu sebenarnya karikatur juga lebih ke sindiran. Terus next ada komik. Nah, kalau komik juga tadi sama ya, kayak kartun. Bedanya komik sama kartun, kalau kartun itu bisa gambarnya cuma satu petak, nggak ada cerita terusannya, nggak ada cerita part 1, part 2 atau sebelahan gitu, ceritanya nyambung. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Nah, kalau komik ini ceritanya pasti berlanjut. Ada frame 1, 2, 3, 4. Jadi ceritanya nyambung. Frame 1 ceritanya tentang apa, ngejelasin apa. Frame 2 tentang apa, ngejelasin frame 3. Hingga seterusnya, atau biasanya sampai beres ceritanya. Terus berikutnya ada yang ilustrasi karya sastra. Nah, kalau ilustrasi karya sastra ini biasanya cerita pendek, biasanya puisi dibikin ilustrasi. Jadi dibikin ilustrasinya itu misalkan kalian suka lihat ini nggak, quotes yang ada di Instagram. Misalkan gambarnya pohon atau gambarnya rumah tua, terus diisi tulisan atau kata-kata, rumah ini kini sudah sepi, rumah ini ditinggalkan pemiliknya. Ya, pokoknya diisi kata-kata segala macam itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam ilustrasi karya sastra. Misalkan yang suka bikin quote-quote cinta, gambar kalian bikin sendiri gambarnya misalkan tentang love, pokoknya tentang definisi kayak orang lagi berduaan, berpacaran, terus tambahin kata-kata segala macam. Jadi karya sastra si tulisan itu disatukan dengan si gambar, tapi tentu dengan gambar yang sesuai. Jadi jangan sampai nih misalkan kalian puisinya tentang romantis, tentang cinta gitu, tapi gambarnya orang lagi mancing, itu kan nggak nyambung. Apa hubungannya orang lagi mancing dengan kata-kata cinta, kata-kata romantis? Emang kalian pacaran sama ikan? Oke, next. Ada lagi vignette. Nah, vignette ini berisi sebuah cerita atau narasi. Dapat disisipkan gambar, ilustrasi berupa vignette. Berbentuk dekoratif, berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, kalau vignette ini sebenarnya lebih ke kayak gambar abstrak gitu. Cuman bentuknya ini lebih jelas. Ada bentuknya jelas, misalkan ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, kalau vignette ini biasanya hanya untuk meramaikan. Misalkan gambar kalian nih, gambar orang kosong, orang doang, belakangnya kosong kan, atas bawah kiri kanan. Nah, dengan di vignette ini mengisi ruang yang kosong yang ada di gambar kalian. Jadi si gambar nih, misalkan nih gambar ini vignette nih kosong kan, terus diisi vignette, belakangnya diisi dekorasi apa, backgroundnya apa segala macam. Nah, untuk vignette ini juga sama, mempunyai pesan-pesan atau arti-arti tersendiri. Misalkan warnanya merah itu kan melambangkan berani. Kalau di seni rupa itu lebih ke api, ibaratnya api. Orang-orangnya pasti serba cepat, marah, emosi, lebih menggambarkan sesuatu yang sangat sangar, galak gitu. Misalkan biru kayak warna air.
tenang, adem, segala macam. Nah, itu kegunaannya. Nah, terus untuk menggambar ilustrasi masih sama ya, sama kayak kalian menggambar objek seperti yang kemarin. Untuk peralatannya sama, menggunakan alat-alat yang sama kayak kemarin, kayak teknik kayak pensil, krayon, pulpen, penghapus, sama aja. Nah, terus ini ada teknik kering, ada teknik basah. Cara-cara menggambarnya ada 2 teknik-teknik. Kalau teknik kering, kalian menggunakan gambarnya pensil, penghapus. Jadi kalau si teknik kering ini si gambarnya benar-benar kering. Misalkan di kertas A4, kalian gambar menggunakan pensil, pensil warna, krayon, pulpen, atau apa penghapus peralatan. Jadi si gambarnya benar-benar nempel, ngejiplak, ini kering. Terus yang kedua ada namanya teknik basah. Kalau teknik basah itu ngegambarnya kalian harus menggunakan air atau minyak. Jadi menggunakan cat air gambarnya. Jadi kayak ada efek-efek kayak, ya pokoknya kayak basah. Tahu lah ya gambar yang basah atau yang kering. Ini juga nggak usah terlalu bahas panjang lebar. Udah paham lah kalian, karena ini ilustrasi ini menggambarnya nggak beda jauh sama kalian menggambar model yang pertama, objek model. Nah, untuk berikutnya saatnya kita mempelajari aplikasi digital. Jadi kalian mulai belajar menggambar menggunakan aplikasi digital. Sekarang kan udah eranya modern ya. Jangan sampai nih teman-teman ketinggalan zaman. Teman-teman harus benar-benar paham dan ngerti, karena di dunia digital, di dunia modern sekarang, desain grafis, editor video itu benar-benar kepake. Sayang kalau teman-teman sama sekali tidak mempelajarinya. Lebih baik dipelajari dari sekarang, sejak dini. Untuk teman-teman yang senang ngedesain, senang ngegambar gitu, biasanya gambar tulis tangan atau bikin dari kertas gitu, yang gambar manual segala macam, coba kita aplikasi, kita pindahin ke digital. Entah itu mau menggunakan laptop, komputer, atau menggunakan handphone. Di Play Store udah banyak aplikasi untuk ngedit desain segala macam. Biasanya kalau di komputer itu saya menggunakan aplikasi Photoshop. Kalau nggak Photoshop, Corel Draw ataupun Canva. Nah, kalau di handphone ada yang lebih simpel juga. Kalau teman-teman bisa ngedit di handphone, kalau misalnya nggak ada komputer atau laptop, silahkan coba nanti download aplikasinya. Ada di Play Store juga ada. Kalau nggak menggunakan PicsArt, menggunakan Canva. Biasanya saya menggunakan PicsArt atau Canva kalau di handphone, karena lebih praktis, simpel, dan mudah untuk digunakan. Nah, oke. Untuk tugas minggu ini, teman-teman coba silahkan membuat suatu gambar ilustrasi. Temanya karikatur ya, temanya karikatur. Tapi menggunakan aplikasi. Kemarin kan teman-teman benar-benar ngegambar manual ya, ngegambar sendiri pakai tangan, pakai peralatannya manual. Sekarang kita rubah ke digital, oke? Sebisa kalian aja, gambarnya karikatur terserah, mau nyeritain atau gambar apa terserah kalian itu mah. Nih, nanti saya bakal kasih lihat ke teman-teman bagaimana cara menggambar menggunakan Photoshop. Nanti bakal saya munculkan video setelah ini. Audio Jungle.
Oke, udah lihat ya tadi videonya. Nah, itu hanya menggunakan Photoshop. Silahkan sama teman-teman dicoba untuk tugas minggu sekarang. Teman-teman membuat gambar, temanya tadi karikatur. Oke, gambar siapa aja terserah, bikin karikatur. Foto teman-teman sendiri juga bikin aja karikatur ya. Nyoba ini mah. Tugasnya paling telat dikumpulkan hari Minggu besok. Jangan sampai telat ya. Terus untuk teman-teman yang sekiranya tugas dan absennya belum lengkap, mohon untuk dilengkapi. Karena nanti bakal berpengaruh ke nilai rapot teman-teman. Kalau misalkan nantinya absennya ada yang nggak lengkap atau tugasnya ada yang nggak lengkap, belum mengumpulkan, ya jangan nyalain saya kalau misalnya nilai teman-teman nanti turun atau jadi kecil, jadi jelek. Oke, karena saya sudah memperingatkan nih, setiap minggu saya selalu memperingatkan, absen jangan lupa, tugas jangan lupa dikumpulkan. Oke, mungkin untuk pelajaran kesini hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.